100%, 76 desa satu kelurahan menyatakan setuju Gelombang jadi kabupaten dengan ibu kota kabupaten di Gelombang. Disetujui oleh aspirasi masyarakat. Halo teman-teman, jumpa lagi nih dengan saya Monica Bella di podcast Ika Magel. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh kakak tingkat saya yaitu Kak Abi Ananda. Halo Kak Abi. Halo Bella. Kak Abi ini merupakan wakil ketua di organisasi Ika Magel. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pemekaran Kabupaten Gelombang. Pada podcast kali ini hadir narasumber kita yaitu ada Bapak Insinyur Hanan Zulkarnain. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang. Bapak Hanan ini sebagai Dewan Penasehat Presidium Pemekaran Kabupaten Gelombang. Di sini juga hadir ada Bapak Haji Rani Kodim Sarjana Hukum. Halo Pak, selamat siang. Pak Rani ini merupakan Ketua Umum dari Presidium Pemekaran Kabupaten Gelombang. Baik, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, sebelumnya Pak, izinkan dulu kami ingin mewawancarai Bapak terkait tentang pemekaran Kabupaten Gelombang. Nah, di sini kita untuk bahas topik pertama. Topik pertama ini tentang latar belakangnya pemekaran Kabupaten Gelombang. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa sih Pak latar belakang tercetusnya ide untuk pemekaran wilayah Kabupaten Gelombang ini Pak untuk menjadi kabupaten? Iya, betul. Baik Pak. Iya, baik. Yang pertama-tama dengannya jauhnya 6 kecamatan dari Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Endu, jelas sebab itu kami mempunyai ide untuk mendekatkan pelayanan masyarakat terhadap ke kabupaten. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan adanya dibentuknya kabupaten, insya Allah nanti mungkin perkembangan pembangunan dan semuanya tetap lebih optimalnya. Mungkin ada tambahan dari Pak Hanan tentang latar belakang tercetusnya mau pemekaran Kabupaten Gelombang. Baik, jadi latar belakang pembentukan Kabupaten Gelombang ini pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi rencana pembentukan Kabupaten Gelombang sebenarnya sudah lama diinginkan oleh masyarakat. Dulu pada waktu pembentukan Kota Prabu Muli itu masyarakat di Kecamatan Gelombang Gaya Lama ya. Ini sudah ada keinginan untuk bergabung dengan Prabu Muli karena dirasakan yang pertama adalah tingkat pelayanan. Kalau di Gelombang ini mesti ke Muara Enim terlalu jauh. Itu antara lain tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Rani bahwa latar belakang pembentukan Kabupaten Gelombang ini yang pertama adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, kemudian yang kedua mempercepat pembangunan. Ini hakikat yang paling mendasar untuk pembentukan Kabupaten Gelombang. Baik, jadi intinya itu ini tentang lebih ke masyarakatnya ya Pak ya. Tentang terus letak Muara-Enimnya juga jauh. Kami juga merasakan seperti itu Pak. Nah, sekitar kalau dari Gelombang ke Muara-Enim itu kurang lebih 75 km. Tapi sedang lebih itu Pak ya? Lebih. Prabu Muli Muara Enim itu sekitar 80-90. Gelombang Prabu Muli sudah 30-an. Jadi sekitar 120 kilo kalau dari kota Gelombang. Kalau dari Gedung Buru lebih jauh lagi. Iya. Benar. Tadi Pak Rani menyebutkan Kabupaten Gelombang ini apabila dimekarkan akan ada 6 kecamatan. Boleh disebutkan Pak itu kecamatan mana saja Pak? Yang pertama Kecamatan Gelombang, kemudian yang keduanya Kecamatan Sungai Rotan, ketiganya Kecamatan Lembak, keempat Kecamatan Belido Darat, 5 Kecamatan Kelekar, dan 6 Kecamatan Muara Belida. Jadi apabila terbentuk 6 itu langsung masuk ke Kabupaten Gelombang ya Pak ya? Betul, karena kebetulan semua 6 kecamatan itu sudah
semua kepala desanya sudah menandatangani Persetujuan. dan juga BPD. Jadi bahwa siap untuk menjadikan Kabupaten Gelembang. Nah, di sini kan Bapak Rani Kodim selaku Ketua Presidium. Nah, di sini kan juga Bapak tidak sendirian, pastinya ada juga anggota yang lainnya. Nah, di sini boleh kami tahu Pak, pengurus intinya Presidium Kabupaten Gelembang ini siapa saja gitu Pak? Kalau pengurus inti saya sebagai ketua, kemudian wakil ketua Bapak Jepri, yang kemudian sekretarisnya ya Pak Musadar, kemudian bendahara Ibu Dwi Oktasari, kemudian penasehat yaitu Pak Hanan Zulkarnain. Pengurus kecamatan. Pengurus teras. Kalau pengurus kecamatan itu 6 kecamatan semuanya Itu ada perwakilan sudah terbentuk dan sudah di SK kan. Itu kalau boleh tahu awal tahun pembentukan itu tahun berapa ya Pak? Kalau awal tahunnya 2013. 2013 sudah mulai ya. sudah mulai. Berarti sudah sekarang sudah berjalan sekitar 8 tahun. 8 tahun lebih ya, 8 Pak? tahun. 8 tahun. Baik, terus lanjut lagi Pak. Melihat dari masyarakat Gelembang nih, apakah masyarakat Gelembang ini sudah mendukung penuh atau masih ada yang kontra gitu Pak terhadap pemekaran Kabupaten Gelembang ini? Makasih. Kalau kami lihat dari ini memang sudah mendukung penuh. Semuanya 6 kecamatan dan 76 desa dan 1 kelurahan itu sudah siap untuk, dan setiap kali pertemuan kami pada saat pesta-pesta yang ditanyakan masyarakat tidak lain adalah kapan kita mekar, kapan kita mekar. Nah itu, sedangkan yang lain mungkin sudah siap-siap, tapi kita kan jawabnya sekarang hanya terkendala moratorium, namun syarat-syarat administrasi dan lainnya sudah lengkap. Jadi persyaratan kita Gelembang ini sudah lengkap ya Pak ya, sudah dari segala macam. Nah itu sekarang balik lagi ke masyarakat Pak. Nah di sini kan kemarin itu ada yang bertanya kepada kami, kok kenapa itu dari Presidium tidak ada sosialisasi mereka untuk pemekaran Gelembang ini? Nah gimana itu tanggapannya Pak? Pak Anun jawab apa saya? Jadi begini. Pak Anan aja ya. Calon Kabupaten Gelembang ini itu tadi yang saya sampaikan bahwa sudah sejak Prabu Muli dimekarkan ada keinginan untuk bergabung dengan Prabu Muli. Nah, secara resmi itu di tahun 2013 dibentuk Presidium pembentukan Kabupaten Gelembang yang ketuanya adalah Pak Rani. Di tahun 2013 dan di saat itu sudah dibentuk pengurus-pengurus kecamatan, pengurus induk, kemudian pengurus-pengurus di desa. Nah, namun di tahun 2013 itu terkendala pemekaran calon Kabupaten Gelembang ini dari kajian akademik. Jadi kajian akademik yang dibuat oleh Unsri tahun 2013 itu dinyatakan Gelembang belum layak jadi kabupaten. Nah, kemudian di tahun 2016 kebetulan saya ikut bergabung dengan Presidium. Kita mulai dari awal lagi, kita coba untuk membuat kajian akademik lebih lanjut dengan pihak Universitas Sriwijaya, dan alhamdulillah tahun 2016 itu Gelembang dinyatakan sangat layak untuk jadi kabupaten. Baik. Itu tahu dari kajian akademik. Kajian akademik. Nah, kemudian syarat sesuai dengan peraturan perundangan bahwa ada syarat fisik, ada syarat administrasi. Antara lain syarat fisik itu untuk membentuk satu kabupaten itu minimal ada 5 kecamatan. Tapi kita sudah 6 ya Pak ya. Sementara calon Gelembang sudah 6. Jadi sudah melampaui. Iya. Nah, kemudian secara geografis Gelembang ini sejak Kabupaten Pali berpisah dengan Kabupaten Muara Enim, maka Gelembang, calon Kabupaten Gelembang itu sudah terputus dengan Kabupaten Induk. Jadi sudah tidak berbatasan lagi dengan Kabupaten Induk. Benar. Nah, itu secara geografis. Secara administrasi, tadi yang sudah disinggung oleh Pak Haji Rani Kodim bahwa dimulai dari aspirasi masyarakat.
aspirasi masyarakat ini yang dituangkan dalam bentuk keputusan BPD. Keputusan BPD ini alhamdulillah di calon Kabupaten Gelombang ini ada 76 desa 1 kelurahan itu 100%. 100% 76 desa 1 kelurahan menyatakan setuju Gelombang jadi kabupaten dengan ibu kota kabupaten di Gelombang. Disetujui oleh aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat. Ini aspirasi masyarakat. Itu melalui kepala desa itu. BPD, BPD. rapat BPD. Rapat BPD. Sementara syarat untuk jadi kabupaten itu minimal 60%. Alhamdulillah Gelombang sudah 100% setuju. Gitu. Jadi tadi yang disampaikan apakah ada pro kontra? Tentu Sementara karena sudah 100% yang menyatakan setuju untuk jadi kabupaten, alhamdulillah tidak ada Tidak pro ada yang kontra. kontra, Pak. Ya kalau ada suara-suara yang Sumbang. sumbang-sumbang itu mempertanyakan. Kalau sumbang tidak, tapi mempertanyakan seperti apa kalau Gelombang jadi kabupaten, itu banyak gitu. Jadi tadi saya sampaikan dari aspirasi kajian akademik, kemudian aspirasi masyarakat, kemudian syarat administrasi lainnya itu disetujui oleh Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Induk. Alhamdulillah tahun 2016 calon Kabupaten Gelombang ini sudah disetujui oleh Bupati dan Ketua DPRD lewat rapat paripurna. Kemudian syarat administrasi lainnya adalah persetujuan Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah calon Gelombang sudah ada. Sudah disetujui. Kemudian syarat administrasi lain, peta wilayah. Peta wilayah calon Kabupaten Gelombang itu alhamdulillah sudah dibuat oleh Topdam. Jadi ada 2 lembaga yang diakui, satu Topdam, satu BIK. BIK ini Badan Informasi Geografis. Nah, calon Kabupaten Gelombang dibuat oleh Topdam. Itu dibuat, kemudian alhamdulillah peta wilayah, peta administrasi calon Kabupaten Gelombang ini sudah disetujui dan diketahui oleh 5 kabupaten kota yang berbatasan. Satu berbatasan dengan kota Prabu Muli, itu sudah ditandatangani oleh wali kota dan ketua DPRD. Kemudian Bupati Pali sudah selesai, sudah ditandatangani. Kemudian Bupati Banyuasin dan ketua DPRD, kemudian wali kota Palembang dengan ketua DPRD dan Bupati OI dengan ketua DPRD. Dan itu selesai, alhamdulillah. Kemudian setelah selesai, dokumen ini disampaikan ke Depdagri. Dan sekarang dokumen sudah sampai di Depdagri. Terkendala karena moratorium. Baik, Bella mungkin langsung saja ke Lanjut ya Pak, selanjutnya. kita ke topik yang kedua, yaitu tentang sumber pendapatan di Gelombang. Menurut Bapak, daerah Gelombang ini sudah memiliki potensi yang cukup belum Pak untuk menjadi sebuah kabupaten? Baik, boleh Itu Bapak pertanyaan menjawab? terakhir jawab. Oke. Boleh Pak. Jadi secara akademik tadi sudah saya singgung bahwa calon Kabupaten Gelombang ini sudah di studi akademik. Studi akademik itu mencakup semua dari berbagai aspek. Aspek sosial, aspek budaya, aspek ekonomi, semua aspek di dalam itu. Dinyatakan calon Kabupaten Gelombang sudah sangat layak. Jadi beberapa indikator antara lain sumber PAD itu adalah sumber-sumber PAD antara lain dari sektor pajak, dari sektor pertanian, perkebunan, kemudian dari migas dan banyak sektor lain yang potensial di calon Kabupaten Gelombang ini setelah diformulasikan, karena kajian akademik itu dari indikator-indikator ini kemudian dianalisis, dapatkan skor, dapat angka yang minimal dan maksimal. Dan ternyata calon Kabupaten Gelombang ini sangat maksimal dibandingkan dengan karena indikatornya itu
dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang ada di sekitar. Sekitar Gelombang. Ya, alhamdulillah Gelombang sangat layak. Jadi kalau dengan PAD tadi, insya Allah jangan khawatir. Sudah cukup ya untuk Sudah cukup, itu PAD ya. PADS. Iya. PADS itu pendapatan asli daerah Asli sendiri. daerah. PADS itu pendapatan asli daerah sendiri. Kalau PAD pendapatan asli daerah, kita kalau Gelombang ini jadi kabupaten, maka sumber dari penerimaan dari pusat itu berupa DAU, dana alokasi umum, dan DAK, dana alokasi khusus. Dan itu harus masuk ke Kabupaten Gelombang. Kemudian juga saya tambahkan ada kewajiban pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Induk itu untuk mengalokasikan dana ke Kabupaten Gelombang selama 3 tahun selama-lamanya. Paling lama 3 tahun itu provinsi dan Kabupaten Induk mengalokasikan dana untuk membantu pembangunan pendanaan Kabupaten baru Gelombang. selama 3 tahun ya Pak Selama ya? 3 tahun. Boleh ada tambahan dari Pak Rani? Saya rasa cukup. Cukup ya Pak ya? Boleh lanjut Kak ke topik selanjutnya. Baik, sekarang kita beralih ke topik 3. Ini untuk khusus Pak Rani. Nah, dalam pelaksanaan ini Presidium Pak, sampai saat ini bagaimana perkembangan dari tugas dari Bapak-Bapak Presidium ini? Apakah berjalan dengan lancar atau ada hambatan gitu? Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada hambatan karena kebetulan semua pengurus-pengurus, baik pengurus yang di umum dan juga yang di desa dan lainnya, itu sama-sama mempunyai niat yang sama. Kalau bisa Gelombang lah yang paling duluan untuk mekar setelah dibukanya moratorium. Nah baik, nah kan dalam pengurusan untuk pemekaran ini kita itu kan pastinya butuh yang namanya finansialnya Pak untuk pengurus ini. Nah kalau boleh tahu nih, kita itu dari mana Pak? Atau kita dari uang pribadi atau dari ada bantuan dari mana itu Pak untuk selama kepengurusan pemekaran untuk calon Kabupaten Gelombang ini Pak? Alhamdulillah untuk sementara kami belum mempunyai target untuk minta bantuan dari teman-teman lain. Ya, sementara mungkin kami ada juga, mungkin ada donatur-donatur yang tidak mengikat memberikan sumbangsi ya, seperti di samping saya juga Pak Anan, kemudian saya dan teman-teman lain kadang-kadang ya untuk berangkat tuh mungkin patungan dengan uang kantong sendiri. Jadi kami belum membebani masyarakat. Beda dengan daerah-daerah lain yang mungkin saweran ya. Kalau kami alhamdulillah untuk sementara mohon doa agar kiranya tetap sehat dan rezekinya tetap lancar. Amin. Mudah-mudahan kami tidak akan membebani masyarakat khususnya untuk calon Kabupaten Gelombang. Amin, amin. Berarti selama ini itu benar-benar pure dari anggota Presidium sama Pak Hanan sendiri ya Pak ya? Betul. Benar-benar ikhlas Bapak ya? Baik, baik Pak. Kalau boleh tahu ini, kan sekarang udah persetujuan dari Gubernur. Nah kira-kira kalau kita lihat ke depan, kapan sih Pak itu pastinya Kabupaten Gelombang ini terrealisasikan gitu? Ada nggak pemikiran dari situ? Kalau menurut kami mungkin besok-besok harus mekar. Ini menurut semangat kami. Tapi yang pertama kita kan terkenalah moratorium. Iya. Jadi salah satu yang tidak boleh mekar sementara ini. Mungkin alasan-alasan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi namun kami sudah optimis. Insya Allah kalau memang benar ini ya mungkin biaya sendiri pun bagaimana caranya, yang penting mekar Gelombang. Nah itulah. Baik, baik Bella, langsung saja ke wilayahnya. Boleh Pak, kita lanjut ke topik yang keempat, yaitu langkah selanjutnya yang akan diambil nih oleh Presidium Pemekaran Kabupaten Gelombang ini. Apa Pak langkah yang akan diambil untuk tahun-tahun ke depannya dengan melihat masih terkendala sampai sekarang? Jadi gini, kita ini terhambat ini karena moratorium, dan moratorium ini adalah kebijakan pemerintah pusat. Dan alhamdulillah calon Kabupaten Gelombang ini sudah tergabung dengan forum komunikasi DOB di pusat, pemerintah pusat. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu ada beberapa calon kabupaten kota yang
mengusul dengan pemerintah pusat dan salah satunya calon Kabupaten Gelombang bergabung dengan forum ini. Dan ini terus meminta agar pemerintah pusat membuka moratorium dengan catatan selektif. Arti selektif memilih, karena dari Sabang sampai Merauke ini ratusan yang mengusul. Nah, selektif yang pertama adalah tadi yang saya sampaikan, memenuhi syarat fisik dan memenuhi syarat administrasi. Nah, alhamdulillah calon Kabupaten Gelombang ini kemarin ketika kita beraudiensi dengan Pak Gubernur membuat surat pernyataan yang ditujukan ke Menteri Dalam Negeri bahwa pemerintah provinsi siap untuk mengalokasikan dana yang tadi saya sampaikan. Apabila Gelombang ini jadi kabupaten, maka untuk maksimal 3 tahun pemerintah provinsi siap membantu menganggarkan untuk APBD ya, untuk APBD Kabupaten Gelombang. Nah, insya Allah mudah-mudahan apabila moratorium ini dibuka dengan cara selektif, artinya memilih calon kabupaten yang memang benar-benar sudah layak, Kalau ini dibuka, insya Allah Gelombang Resmi. nomor 1 ya, duluan diproses. Karena tadi saya sampaikan syarat fisik dan syarat administrasi sudah memenuhi syarat. Dan alhamdulillah saya tambahkan, ketika kita ketemu dengan anggota di forum komunikasi CDOB, calon daerah otonomi baru, ketika kita berdiskusi mulai dari Sabang sampai Merauke, kita diskusi, ternyata yang lain-lain itu belum cukup syarat administrasi. Ada yang belum ada surat persetujuan bupati, ada yang belum surat gubernur, ada yang belum peta wilayah, banyak sekali yang belum. Aspirasi masyarakat belum. Karena kebanyakan bukan aspirasi masyarakat, tapi aspirasi tokoh politik. Nah, alhamdulillah kalau Gelombang ini bukan aspirasi tokoh politik, memang aspirasi masyarakat ya. Jadi tadi saya sampaikan 76 desa 1 kelurahan itu sudah menyatakan setuju Gelombang dibentuk jadi kabupaten. Jadi tadi disinggung oleh Pak Rani, kita berdoa agar Gelombang moratorium dibuka, Gelombang nomor 1 untuk diwujudkan sebagai kabupaten. Baik. Boleh nih Pak, Bapak menyampaikan pesan untuk masyarakat tentang pemekaran di wilayah Gelombang ini Pak? Ya, Pak. Apakah yang harus disampaikan? Apakah ada yang disampaikan kepada masyarakat segala macam? Jadi sedikit ku tambahi ke belakang bahwa calon Kabupaten Gelombang ini terdiri dari 3 suku. Yang pertama suku Belide, kemudian Lematang, kemudian Klekar. Dari 3 suku ini dominan Belide. Dari 76 desa, 1 kelurahan, 65 kalau tidak salah. 65 desa itu sukunya Belide. Kemudian ranking kedua Lematang, ada 9 desa kalau tidak salah. Kemudian ada 4 desa atau beberapa desa, 5 desa itu Klekar. Jadi dominasi Belide, Lematang, Klekar. Dan alhamdulillah 3 suku ini bersatu kompak di calon wilayah Kabupaten Gelombang. Harapan kami bahwa kekompakan ini, persatuan ini dijaga agar proses pembentukan Kabupaten Gelombang tidak terkendala. Karena kalau bentrok antar suku ini jadi pertimbangan lain di pemerintah pusat gitu kan. Nah, kalau kompak seperti ini alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan jalan menuju pembentukan Kabupaten Gelombang ini mulus lancar. Jadi intinya mungkin ada Pak Rani tambahan? Ya, saya itulah
Oke, yang Cukup ya, Pak, ya? pertama pokoknya kepada seluruh masyarakat 76 desa dan 1 kelurahan agar kiranya berdoa, jika perlu bertahajud di malam hari agar kiranya gelombang mekar. Amin. Jadi intinya masyarakat itu harus percaya kepada presidium yang telah mengurus ini ya Pak kan? Insyaallah. Dan keyakinan juga harus lebih besar gitu Pak. Nah terus juga ada tambahan dari saya Pak. Kan ini kami ikatan mahasiswa ini Pak. Nah mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan kepada mahasiswa-mahasiswa yang lainnya, pesan untuk terkait pemekaran gelombang ini bagaimana itu Pak? Partisipasinya. Ikut andilnya gitu. Nah, khusus kepada adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Gelombang. Jadi bukan Gelombang saja tapi namun di desa-desa 76 desa dan 1 kelurahan agar kiranya bersatu padu. Karena para generasi muda ini sangat diharapkan semangat dan kerjanya karena untuk mengisi nantinya setelah mekar ya adik-adik sekalian yang pintar-pintar yang kuliah-kuliah ini yang punya pendidikan yang lumayan. Jadi kalau bagi kami yang tua-tua ini hanya tinggal melihat kamu nanti untuk bergerak insya Allah dan doakan, dan itulah sebagai amal kami, ibadah kami membuat, karena tidak gampang membuat satu daerah untuk mensejahterakan masyarakat itu tidak segampang, tidak semudah membalik tangan. Jadi tanpa doa dan kerja keras saya rasa tidak mungkin akan terjadi. Jadi ya Pak ya. Baik. Nah baik Pak. Nah di sini kan mungkin ada yang penasaran siapa sih Bapak Hanan ini atau siapa Bapak Rani Kodim ini? Boleh, Coba Pak Pak. dijelaskan sedikit profil ke Dijelaskan. belakang sendiri tentang Bapak berdua. Siapa dulu Pak? Boleh. Untuk maksudnya untuk menjadi ini. Enggak, Kalau- profil Bapak Profil sendiri. Bapak gitu. sekarang ini di prosedur. Kalau saya pertama-tama saya memang dari mantan dari kejaksaan, kemudian pernah menjadi kepala desa selama 15 tahun di Karyakan di Kuta, dan kebetulan saya sekarang dipercaya oleh masyarakat zona 3 ini 6 kecamatan 76 desa ini menjadi anggota DPR di Kabupaten Muara ini. Kalau Pak Hanan Boleh Pak Coba, Pak. dikenalkan. Jadi, tapi ini ya sebelum ke sana, sedikit saya tambahkan apa yang disampaikan tadi, harapan dengan mahasiswa. Iya, boleh Pak. Ya, kalau saya sebenarnya ngapa baru sekarang Ika Magel ini bergabung dengan presidium. Semestinya dari dulu bergabung dengan presidium gitu ya. Boleh langsung dijawab. Semestinya kalau menurut kami dari dulu bergabung dengan presidium. Nah, saya sampaikan bahwa apabila Gelombang ini menjadi kabupaten, yang pertama Gelombang ini perlu bupati, perlu wakil bupati, perlu DPR. Ini yang jabatan-jabatan politis ya. Kamu rela nggak, ikhlas nggak kalau misalnya kepala daerah memang boleh, ini bukan kesukuan, memang boleh sepanjang itu warga negara Indonesia. Tapi misalnya kalau Bupati Gelombang ini datang dari timur-timur, dari Irian misalnya, kan mungkin tidak ikhlas kamu gitu. Iya, Kan. betul. Nah inilah kamulah yang siap, mesti siap gitu. Makanya dari dulu mestinya bergabung gitu, sehingga kamu bisa belajar gitu, bisa belajar banyak soal pendirian Kabupaten Gelombang ini seperti apa. Kemudian perlu dinas, perlu sekda, perlu asisten, perlu kepala dinas, perlu kepala bagian, BNS-nya banyak gitu. Ada dinas pertanian, ada dinas segala macam, ada PU, ada koperasi, segala macam dinas-dinas. Nah, kalau saya secara pribadi berkeinginan harus putra daerah yang mengisi ini gitu. Harus putra daerah. Peluang ya Pak ya. Harus gitu. Nah, oleh karena itu kamu punya kesempatan untuk untuk membangun setelah Gelombang ini jadi kabupaten, kamu punya kesempatan untuk ikut ambil bagian karena kamu sudah bergabung. Alhamdulillah sekarang artinya sedikit banyak sudah dapat gambaran. Kalau Gelombang jadi kabupaten harus begini, harus begini. Jadi alhamdulillah sudah bergabung dengan presidium Ika Magel, himpun seluruh banyak, ini ada 6 kecamatan ya, Kecamatan. Iya, 6 Pak. kecamatan himpun berpartisipasi
bangun Kabupaten Gelombang. Baik. Jangan nunggu, ayo jangan gitu. Ini dengan hadirnya ini, dengan diskusi ini, aku sangat bagus aspirasi dari adik-adik untuk adakan pertemuan ini. Ini luar biasa, satu kegiatan yang positif, yang luar biasa. Nah, kalau ke profil aku pensiunan PNS. Sebenarnya belum pensiun, tapi aku minta pensiun dini. Pensiun dini. Jadi terakhir di birokrasi jabat sebagai wakil bupati Muara Enim tahun 2003-2008. Itu yang jadi bupatinya siapa itu? Pak Kalamudin. Pak Kalamudin. Pak Kalamudin, bupati, ya aku wakil bupati. Dan alhamdulillah waktu itu Temudo di Sumatera Selatan, umur 38 tahun aku udah wakil bupati. Sudah jadi wakil bupati. Mantap. Panutan sekali Pak Odi. Jadi kalau pendidikan macam-macam, pendidikan dari SD, SMP, SMA, S1, S2 dan S3. Jadi, kalau dari SD, SMP itu di Pragumuli, kemudian SMA di Lahat, Santo Yosep, kemudian S1 di Unsri, Teknik Sipil, S2 di UGM Arsitek, kemudian S3 di IPB, itu Perencanaan Wilayah. Jadi sekarang alhamdulillah bergabung dengan Pak Rani Kodim, dengan Pak Japri, dengan kawan-kawan ikut bergabung untuk membentuk Kabupaten Gelombang. Alhamdulillah. Berarti tidak salah pilih Pak Rani Kodim memilih Pak Hanan sebagai penasihat ya Pak. Alhamdulillah, memang betul. Memang benar ya kita Pak. kan harus Tepat sasaran. tepat sasaran. Baik. Baik, oke teman-teman, ternyata sebentar lagi ini Gelombang ini akan menjadi sebuah kabupaten. Kita doakan selalu semoga dalam proses mengurus hal-hal yang masih ditunggu sampai sekarang itu diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah teman-teman, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini. Terima kasih Bapak sudah sempat hadir untuk ikut acara podcast Ika Magel. Saya selaku moderator di sini mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Saya Monica Bella. Saya Abi Ananda. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba-b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 a